Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make samping ke make sempak takuping tapi tajan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan tengah kompak belakang bayunya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Enak Bu? Enak. Ibu pengen punya anak suaranya enak? Pengen? Saya we atuh Bu. Gede toy. Hah? Kumaha nyusul dah? Saya di sini. Ini mah susunya kada luarsa. Asal susu mah Bu teu aya. Di lebet teu aya, di dieu teu aya tah. Cantan. Punten, keren. Tapi Abil mah tara nyusu isuk-isuk. Nyusuna ganari. Susuna GSGM. Susu gantung manis. Aduh, jadi ngomongin susu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa di melotot? Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadzah, para guru-guru. Kita doakan guru-guru kita semuanya sehat panjang umur. Ilmu-ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Haji Ujang dan segenap para tokoh, para sesepuh, panitia
yang sudah alhamdulillah hakikatnya mengundang kita, wasilahnya beliau, betul. Hakikatnya mah Allah yang ngundang kita ke sini. Laras. Alhamdulillah belum lama di Al-Amin. Sekarang di Al-Barkah, Musalla Al-Barkah, Majelis Taklim Barkah. Ketua Majelis Taklim, segenap jajaran panitia semuanya, termasuk Pak Dusun, dari kemarin ngingetin saya, untung diingetin. Tadi pagi udah naik mobil mau berangkat ke Bandung. Tadi pikir ke Bandung, nah kayak ngondang. Gak sesuai ke dia. Atur nuhun. Bapak Kepala Desa, alhamdulillah sudah menyampaikan sambutannya. Apa Bu pesennya? Bagi vaksin, bagi kopi, bari manyun kopi. Ya Allah, kemarin corona, betul. Datang dari Adina si Delta, datang dari mana? Omikron, isukan Abikron. Tapi kita insya Allah tetap sabar, amin. Jaga kesehatan, jaga prokes, terus doa minta kepada Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Banyak hikmahnya kemarin dialamin sama-sama sudah jelaskan, betul. Biar kita tambah kuat lagi iman, ya Allah. Makhluk sekecil yang tidak kelihatan seperti ini imbasnya. Buat Allah mah gampang. Ya. Apa hikmahnya? Biar lebih yakin lagi, biar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, jangankan corona, kalau lagi dikasih kurang sehat, makanya syukuri nikmat sehat, insya Allah. Kapan dikatakan bisa merasakan nikmat sehat? Kalau kita udah makan enak, betul. Ibu masak opor, ayam, rendang, daging, semur, jengkol. Tapi ibu lagi nggak sehat, punten misalnya sakit gigi, tong loba-loba 2 weh. Kasih emak, gigi jenak lah. Kira-kira tuh masakan yang banyak tadi enak nggak dimakan? Ya Allah, nikmat sehat itu sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, sehat dan waktu luang. Betul. Makanya syukuri nikmat sehat, ya Allah. Walaupun saudara kita yang sakit dikasih ujian, digugurkan dosanya, amin. Yang udah meninggal sakit ataupun corona, insya Allah husnul. Kita yang masih dikasih sehat panjang umur, jaga kesehatan kita. Walaupun memang ajal sudah ditentukan, tapi ikhtiar syariat jaga kesehatan biar umur panjang. Betul. Jaga pola makan biar sehat panjang umur. Makanya orang-orang tua dulu, bapak ibu, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pertama, rajin silaturahmi. Kata Nabi, orang yang rajin silaturahmi umurnya panjang, rezekinya gampang. Orang yang menjaga pola makannya, orang dulu makannya nggak macem-macem. Karena makanan zaman dulu nggak banyak pengawet, nggak banyak pewarna. Betul. Dan sakitnya orang dulu nggak macem-macem, cuman 3G, gatel, giduh, guding. Obatnya nggak susah-susah dari kemana-mana, gatel, giduh, guding, tinggal nyari tikar pandan yang udah pada keropos. Malam-malam dibikin tabunan, dibakar, digarang pantatnya. Makanan yang gak macem-macem dulu mah, uli, gemplong, cucur, sagon. Naon deui? Mana
mana uli, mana cucur, mana gemplong gitu. Sekarang zaman penyakit banyak, makanannya macam-macam. Betul. Ya Allah, belum lagi minyaknya, lemaknya, belum lagi pewarna, belum lagi pengawet. Makanya masih muda, maaf, udah banyak penyakit, walaupun memang lagi dikurangi dosanya. Betul. Dulu mah orang tua, ya Allah, 60, 70 gagah kene, air di sawah masih bersih. Iya. Kan kadang lagi di sawah bisa minum air yang bersih di sawah, walaupun di sebelahnya ada kebo. Kebonya ngeliat ibu-ibu kebo. Sekarang coba-coba. Betul? Penyakit macam-macam, 30-40 udah macam-macam. Penyakitnya double. Ada darah pendek. Ya, darah tinggi saya nggak tahu. Ada penyakit urat asem. Ya, asam urat saya nggak tahu. Ada penyakit kencing pahit. Susu datang. Ya Allah, ini jadi lila ya sudah. Nampak ya Allah. Ini susu saha ya. Susu ini. Sampai di mana? Susu. Kencing manis bukan cuman keturunan zaman sekarang, Pak. Betul? Pola makan. Jalan-jalan ke Taman Mini, pulang lapar, mampir ke nasi padang, makan nasi padang, minumnya es teh manis. Betul? Capek di jalan, tidur di mobil. Bagaimana enggak bikin gula naik? Betul? Yang sehat makan itu minumnya air putih atau seperti ini tuh bening, karena air putih mah air yang murah. Banyak murni. Nikmati nikmat sehat. Banyak syukur kepada Allah. Kita sering diingatkan dalam taklim majelis rajaban muludan, banyak syukur kepada Alhamdulillah. Allah berikan tubuh kita penciptaan anatomi yang sempurna. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, yang bagus. Dia berdiri tegak, kaki dua di atas, jangannya berjalan nggak begini, kepala di atas, kepala ada rambutnya. Betul, rambutnya bisa panjang atau gondrong, turun dikit ada alis, di bawahnya ada mata. Alis kita alhamdulillah nggak gondrong-gondrong. Bayangin kalau alis ibu-ibu gondrong. Nutupan panon. Ketemu Pak Lurah nanya, pada mana ibu? Nyingkapkan alis salah. Mereka warung Pak Lurah. Enak nggak? Ya Allah, alisnya cakep kayak semut beruntuy. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kampung belah sono. Kemana iya? Dikasih alis cakep, dikerok sudah sincan, dibikin tato. Kadang karena mau kondangan, alisnya dikereng-kereng, dipakein kayak setang R.E.King. Rek kondangan meren, bulu mata disambung pakai bulu mata, badai tsunami. Naik motornya NMAX, ngebut. Di tempat kondangan, benerkan alis belah, bulu mata belah. Harodan, tak usah alis sebelah. Ibu-ibu udah sebelah maca ayat kursi, Allah la ilaha illallah. Aing teh sia kuyul. Ya Allah. Ini kita
kita ngomong jadi kemari-mari awalnya bagaimana ini ya? Dan waya lo bagaimana rame wenya. Ya Allah, berapa tahun Bu corona? Apal Pak Lurah, ibu-ibu mah 2. Ngomong ini, kumaha perek apa di beres wae ulang bulan. Ayo protes, ayo betul modal. Ya Allah. Ini bea sakarung jeung duit 600.000 pisah hayang di corona nih. Ecek ini corona ini doakan si panjang umur. Ketika ayeuna kayak kieu wae doakan wae ya Allah. Mudah-mudahan corona surga Allah angkat dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Islam yang terus kita pupuk insya Allah di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini. Inilah yang Nabi bilang taman-taman surga. Amin. Ini jalan Allah, Bu. Ini jalan Allah. Kira-kira kalau orang berada di jalan Allah ke surga apa ke neraka? Insya Allah ini calon-calon penghuni surga semua. Amin. Maka rajin-rajinlah datang ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Itu taman surga, itu jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, kata Nabi. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Alhamdulillah. Banyak hikmahnya majelis taklim itu, majelis ilmu itu. Di sini Allah hadirkan ketenangan. Berkumpul satu kaum, dibacakan Quran, mereka saling bertanya satu sama lain, mengkaji. Ada yang menyampaikan tausiah, maka tidak akan turun kepada mereka kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen tenang, rajin-rajin ke majelis taklim. Mingguan, bulanan, rajaban, minggu dan mangga, biar hati kita. Orang yang datang ke majelis taklim hatinya tenang, nggak mikirin hutang. Soal aya nu nagih ka dieu mah. Udah balik lah paling lagi. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Indahnya majelis ilmu, silaturahmi, ketemu antar RT, antar desa, bahkan antar kecamatan. Betul? Ya Allah, segini katanya corona, kalau nggak ada pandemi lebih banyak. Masya Allah, saya lihat segini udah banyak, luar biasa. Ibu-ibunya Masya Allah, manigalis, manis sekieu gelis nak. Emang gelisnya dengan sekieu nak. Ya, insya Allah salehah semua. Silaturahmi bikin umur panjang, rezeki gampang. Rajaban di dalamnya ada muatan silaturahmi. Tadi ketemu salaman rontok dosa di antara keduanya. Alhamdulillah. Dan banyak lagi hikmah datang ke majelis taklim, majelis Isra Mi'raj, rajaban, majelis silaturahmi. Orang yang rajin silaturahmi umurnya panjang. Orang yang rajin silaturahmi ama mati rada jauh. Tuh amin. Siun ke maut mah. Kalau maksudnya panjang, boleh jadi tadi jam 8.45 malaikat Israel datang ke rumah ibu-ibu, dan ibu-ibu nak ke arah ya di imah. Cek malaikat Israel, ya Allah, ibu-ibu orang Cibadak ke arah di imah, mereka dicabut nyawa, ya Allah. Kata Allah, hei Israel, mereka sedang rajaban, mereka sedang silaturahmi, jangan cabut Israel, jangan cabut, tunda. Ntar nyabutnya sepulang rajaban. Ini mau balik cenah. Enggak gitu-gitu juga kelas. Ulah rezeki panjang, banyak silaturahmi.
Walaupun umur itu ajal itu udah ada ketentuannya, tapi kita ikhtiar. Betul? Jaga pola makan, kesehatan, banyak silaturahmi. Rezeki udah diukur, udah ditulis, tapi kita ikhtiar. Ya Pak, iya. Nggak ada yang tahu. Tukang es cendol, cincau, tiap hari pergi jam 7 pulang jam 3 sore 200.000. Tapi bisa jadi kalau Allah mau dikasih lebih. Betul? Pagi-pagi dia keluar gang, itu keluar gang tabrak mobil. Yang nabrak mobil mau buru-buru, ada perlu Pak, punten saya buru-buru ini, mohon maaf saya ganti ya 1,5 juta. Damai. Yang rusak habis 150.000, sisanya berapa Bu? 350. Pulang jam 9. Kata pemajikan, kan tos kui tumben jam 9. Tinggali, Masya Allah, kunaon itu cerita belanja habis pego yang saya sana tah 3,5. Biasa nama 200. Istrinya habis sholat zuhur berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok suami saya. Begitulah cara Allah mengatur rezeki hambanya. Betul? Maka ikhtiar, insya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, sahabat dan para penerus risalah ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirul qamari, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal habibaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal habibaini, ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imaman qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Penangkal bala, penangkal adab, penghapus dosa, banyak baca sholawat diantaranya, insya Allah.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, Allah tidak akan menurunkan azabnya, murkanya, sementara engkau berada di antara mereka ya Muhammad. Sekarang Nabi udah nggak ada, tinggal baca sholat. Mudah-mudahan menghadirkan sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan Nabi Muhammad, seolah-olah menghadirkan Nabi Muhammad, maka insya Allah kita dijauhkan dari bencana. Amin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azabnya sedang mereka masih banyak yang membaca istighfar. Salawat sama istighfar dawami. Mudah-mudahan mencegah bala penyakit bencana. Amin. Subhan. Mau selawatan pakai lagu mangga, enggak pakai lagu juga mangga, enggak usah ribut. Silakan. Ayat tadi sallallahu Muhammad tadi ngepet sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak nangis bacain, suaminya belum pulang, tengah malam jam 12 pulangnya, setengah 12 orok nangis. Istri yang seneng ngaji, seneng sholawat, enggak galak. Dia anaknya bacain, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syami wad daraji. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Setelah kita balik di luar pantau, bersyurane di wajah tumho bintulane di wajah tumho jia jaina 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 re yare jia jaina 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 jai catum na jai. Kalau yang senang selawat, masak aja baca, goreng tempe, tumis kangkung baca, Allahumma barik ngaji begitu tuh, apa ge didoain, diselawatin. Iya. Kalau nggak rajin ngaji, masak marah sama laki. Tahu jurus buaya udah apa we dakon. Ada galak banget tuh pemajikanna keur masak. Wanita mana pasti tahan bila suaminya dan tangan. Setelah kita hudang, nah, pemajikan lagi. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Kayaknya ibu udah siap. Nah untuk baca selawat, peredam murkanya Allah. Orang yang selawat di musola, istighfar di musola, itu yang bikin Allah nggak jadi nurunin azab. Dalam riwayat dijelaskan, aku ingin menurunkan azab, gregetan banyak banget tuh yang pada nangis malam-malam, bukan orang tapi aki-aki. Salah, orang nangis karena dibuang oleh ibunya.
Harusnya kan aki-aki nangis karena kebanyakan dosa. Ini orang nangis dibuang ibunya, aki-aki seneng karena nusu sama dongkot. Jadi dia ya. Allah udah gregetan tuh melihat yang begitu. Ya Allah, yang judi, ngadu ayam, togel, minuman keras, gregetan banget Allah. Cuman begitu melihat ada orang-orang yang memakmurkan musola, masjid, majlis taklim, disiarkan agama Allah, mereka menolong agama Allah, ngadain taklim, pengajian, mulu dan rajaban, Allah nggak jadi tuh nurunin adabnya. Orang yang banyak istighfar di masjid, di musola, banyak sholawat, ibadah, sholat berjamaah, itu meredam murkanya Allah. Maka kalau boleh dibilang, boleh jadi kita nih numpang hidup sama orang-orang yang ibadah di masjid, di musola. Kalau nggak ada mereka yang rajin ke musola, ke masjid, gampang banget dunia dihancurin sama Allah. Betul. Belum lagi virus yang gede, baru corona aja udah pada innalillahi jam 2 innalillahi. Betul. Juni 2021. Insya Allah informasi sekarang ada lagi ngintip di pintu Omikron. Mungkin insya Allah mudah-mudahan nggak separah kemarin Delta. Amin. Nah, udah pada divaksin, betul? Sin kompak meh izin Pak, nggak apa-apa buat sehat. Bismillah, udah ikhtiar, minta kepada mudah-mudahan nggak separah tahun lalu. Makanya masih boleh sholat berjamaah, masih boleh ngadain wuludan rajaban. Dulu mah lagi parah-parahnya tuh mudang wuludan, tuh mudang rajaban, ustaz yang ngondang lekuk gue di imah. Untung kayak ini mau ikut tahlilan 7 poin, lumayan. Sering disampaikan ini, ya Allah, di lembur saya mau punten Ustaz sok harap-harap ayo maut kira Ustaz di lembur saya mah lumayan proyek bisnis mayat ngaji ke di kuburan. Ya, apalagi kalau malam-malam burung tututuit suka bunyi tututuit. Nah, Ustaz kira ke majikan neng burung sadar kedeng deui ayo mau neng akal numpin tahlil anggas ngomong suka tetadana datang wabedan ayo mau pek dan mau mitohan. Itu Ustaz itu barang-barang proyek ayo diberi biayaan. Biasanya saya naik jam 10:30, ini jam 10 pulau suruh naik sama Pak Haji. Waduh. Ini apa jam berapa ini? Jam 1. Udah sama kontrak nih. Dan pertandingan Ustaz pingsan di panggung saja. Wah, oh itu pendek. Ya. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam menurut riwayat diturunkan di Kashmir, India. Siti Hawa diturunkan di Makkah. Pada Arafah mereka ketemu. Selama ratusan tahun Nabi Adam, ya Allah, nyariin Hawa. Hawa, neng Hawa, jangan duaan di dunia. Apa waktu itu ketika Nabi Adam minta, ya Rabb, di dunia nggak enak, pengen makan kudu usaha dulu, ya, pengen punya duit kudu nyari dulu. Di surga mah ayam susu, ayam susu, ayam susu, ayam. Nah, contoh ya mah. Alhamdulillah. Di surga mah ayam kaki tilu ayam.
anggur, pengen anggur datang surga. Tapi karena Allah memberikan satu punishment kepada Nabi Adam. Wahai Adam, silakan kamu tinggal di surga bersama istrimu. Siapa? Hawa. Awalnya Nabi Adam, Bu, diciptakan dari tanah ratusan tahun. Bahkan bikin hati Nabi Adam aja malaikat bolak-balik ke dunia tuh nyari tanah liat yang bagus buat hati. Karena hati itu pelik, nggak ada yang tahu. Tanahnya itu luar biasa. Tanah liat yang bagus, biar hatinya bagus Nabi Adam. Kalau di dunia manusia ada hatinya kurang bagus, berarti dia terbuat dari tanah sengketa. Ya Allah, ratusan tahun begitu sudah selesai, ditiupkan ruh kepada Nabi Adam, masuk ke tenggorokan Nabi Adam, barsin bangkis. Emang asim dia? Bukan mengasim. Mendongak ke atas diajarkan oleh Allah, baca alhamdulillah. Yang ngedengar diucapkan, dianjurkan baca yarhamu. Yang bersin baca yahdibikumullah. Kemudian Nabi Adam mendongak ke atas, ya Allah, siapa itu namanya yang sudah bersanding dengan namamu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah anak cucumu Adam. Cahayanya sudah aku ciptakan, orangnya belum aku ciptakan. Baginda Nabi besar Muhammad di surga sendirian. Nabi Adam pelongo sorangan wae gersal. Dikasih temen Siti Hawa diciptakan satu raga, satu jiwa, dibenamkan 1000 bidadari, maka cantiknya nggak ketulungan. Begitu diciptakan Nabi Adam dari tulang, Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam, cantiknya luar biasa. Nabi Adam begitu melihat, wow, amazing. Jadi kalau ada laki-laki melihat perempuan yang bening udah melotot, ibu nggak usah heran, udah ada dari sononya. Iya, dipegang Siti Hawa, jangan, kata Allah, Hawa, Adam, halalkan dulu, maharkan dulu, nikahkan dulu. Apa maharnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salawat kepada Nabi. Jadi mahar Nabi Adam, padahal Nabi Muhammad orangnya belum diciptakan. Menikahlah, jadilah pasangan suami istri. Biasa. Begitu Nabi Adam jadi pimpinan semua malaikat tinggal di surga, ada yang dengki. Siapa? Lawan iblis. Nah, tadi iblis. Iblis dulu namanya itu Al-Harith. Namanya iblis dulu itu Harith. Dia menjadi penasehat para malaikat 40.000 tahun. Cuman ketika Nabi Adam diciptakan, semua suruh sujud dalam rangka penghormatan kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau, illa iblis aba wastakbara. Ditanya, "Ma manaka alla tasjuda in amartuk?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mengikuti perintahku? Kata Allah, ketika aku perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Tuhan, ya Rabb, Adam itu dari tanah, aku dari api. Kalau ada orang merasa paling lebih, berarti sifatnya iblis. Panggelisna, pangkasepna, pangtungtungna. Merasa lebih ganteng, lebih cakep, lebih soleh, lebih kaya. Hati-hati, ini jebakan iblis. Gak seneng digoda. Kata Allah, silakan Adam kamu tinggal di surga, tapi jangan deketin pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Deket aja jangan, apalagi ngambil buahnya. Yang kita kenal dengan buah khuldi. Setan kagak diem goda Adam biar ngambil buah khuldi, enggak mau.
Enggak, pergi iblis. Siti Hawa biasa kalau perempuan digoda pingin dah ngomong Adam naon neng Hawa hoyong buah eta terkini sanes wae hoyong eta wae lama-lama luluh nih. Biasa begini laki-laki nih kalau istrinya minta beliin gelang ayo akhirnya apa? Nggak punya duit minjem ke Bang Emok. Enggak. Makanya para istri, wahai para istri, halo, jangan pernah menuntut di luar kemampuan suami. Siap? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau pengen emas ngomong, kalau pengen cincin ngomong, jangan pakai kode doang. Orang kalau minta pakai kode jelas nggak? Anak pengen beli sepeda atau motor, ngomong sama bapaknya enggak, cuma Noel. Bak, bapaknya sih yang motor, yang mobil, yang sepeda. Pemajikan, Kang, selakina melotot. Padahal maksudnya pengen dibeliin, tapi nggak ngomong, harus ada ekspresinya. Nabi Adam kepincut luluh, akhirnya ngambil karena sayang sama istri. Siti Hawa diambil buah khudi, dia makan, terbukalah auratnya, buah khudi nyangkut di Nabi Adam di leher. Tuh, makanya laki-laki ada pemboloknya, zakunnya nih. Ntar ibu pegang suaminya ya. Kalau berarti nggak ada, berarti suami ibu kegemukan. Buah khudi dimakan Siti Hawa, nyangkut di dada. Alhamdulillah, untung di dada. Coba mau didengkul. Ayo orang kayak nyusu neng, udah ya nyusu. Ya Allah, untung tidak gampang pakai BH-nya. Nah kalau didengkul pakai BH lah, kelar. Gitu. Untung terbelah menjadi, coba mun hiji siga tumor. Ya Allah, dikeluarkan dari surga. Akhirnya Nabi Adam di dunia taubat ya Rob. Dia baca apa? Robbana dolamna wa ilam. Apa si ibu Maya? Orang tiap subuh suka ada yang bangun subuh di musola. Buana. 200 tahun Nabi Adam bertobat membaca istighfar itu. Apa kata Allah? Begitu mau diterima tobatnya, hai Adam, bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi, membaca salawat kepada Nabi, dan Nabi Adam diampuni dosanya, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah. Dari mana kita tahu? Lihat ayatnya, surah Al-Isra ayat 1 diawali dengan kalimat Subhan. Sebelum lanjut kita panjang membaca, ulama tafsir mengatakan Subhana kalimah tanzih,
kalimat pensucian dari ketidakberdayaan untuk melakukan sesuatu, dan itu tidak ada pada Allah. Pensucian. Subhana, kalimat zikir kalau melihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah, subhanallah, musolana meni alus, subhanallah. Bukannya anjir, goblok. Subhanallah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Lihat yang takjub, masya Allah. Kena musibah, inna lillah. Nggak harus meninggal. Ada yang sakit, inna lillah. Kecil, eta cenah si bibi eta cenah nuju teh damang, inna lillah ya maut. Kita tahunya inna lillah buat yang meninggal doang, betul? Kurang sehat, kehilangan, inna. Bahkan kita diajarkan ulama-ulama dulu, pulang sholat sendal hilang, nggak marah-marah nyariin kamar buat sendal lain kemana ya, sendal lain kemana ya? Ya Rob, berikan sabar yang banyak, ganti yang lebih baik ya Rob. Tuh ulama dulu kalau kehilangan doanya begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rob, kasih sabar yang banyak, nggak ngeluh, ganti yang lebih baik ya Rob. Lagi ngaji motor hilang, innalillahi ya Rob, kasih sabar yang banyak, ganti yang baru ya Rob. Ibu diajak sama bapak suami ke mall Karawang, ibu hilang, kata suaminya ya Rob. Bakar. Wah iya balik di emosi kayak ibu ya. Ya Allah, kalimat istirja namanya, inna lillahi wa inna ilaihi subhana. Dan ulama mengatakan kalau Allah berfirman diawali dengan kalimat subhana, itu artinya Allah akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa setelah kalimat itu. Maka apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu namanya Isra. Perjalanan Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, bukan mimpi, bukan ruhnya saja, tapi ruh dengan jasad. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad melihat Jibril dengan rupa yang aslinya di sidratil muntaha. Artinya benar-benar Nabi ruh sama jasadnya berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau naik onta 2 bulan ibu, ini secepat kilat. Maha kuasa, maka kudu yakin sama kuasa Allah, minta sama Allah. Aqsa Haram ke Aqsa 2 bulan, ini secepat kilat naik buruk. Masjidil Haram di mana Bu? Mekah. Aqsa di mana? Palestina. Palestina di mana Bu? Dengklok. Gaza sana. Luar biasa. Ini maha kuasa Allah. Artinya apa? Karena Allah maha kuasa, serahkan semua urusan kepada sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha. Kuatkan iman kita. Bagaimana kiatnya? Deketin guru-guru kita, hadir di majelis taklim, berteman dengan orang-orang soleh dan solehah. Insya Allah iman kita nggak melenceng. Ini hati-hati sekarang. Indonesia dulu banyak aliran-aliran sesat, karena harus jelas ngajinya dengan guru-guru kita yang jelas legitimasinya, jelas akidahnya, ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Jangan ahlus sunnah wal gagabah. Indonesia dulu banyak aliran sesat. Ada yang ngaku nabi palsu. Siapa? Bogor, pelatih badminton, ngaku dapat wahyu di Gunung Bunder. Padahal kalau orang ke Bogor, Gunung Bunder, pulang-pulang dapat talas. Ya malaikat Jibril ngapain di Gunung Bunder coba? Bohong banget tuh Ustaz. Siapa? Ahmad Musaddiq, pelatih badminton, ngaku jadi nabi palsu. Tangkap dia. Keluar, masuk penjara. Ahmad Musaddiq keluar, lihat edan.
yang ngaku malaikat palsu, ngaku malaikat Jibril. Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril, ditangkap polisi. Polisi Indonesia hebat, bisa lengkap Jibril. Begitu ditanya di wawancara Pak Polisi, kok bisa lengkap Jibril? Iya, untung dia ngakunya Jibril. Coba kalau dia ngaku Israel. Polisi juga takut dicabut nyawanya kayaknya, walaupun punya pistol. Ya Allah. Jawa Barat, Jawa Tengah ada aliran sesat namanya Jasum, nabinya namanya Punten Tukimin. Kalau Nabi Tukimin bagaimana baca selawat ya? Kalau Nabi kita Nabi Muhammad selawatnya enak, betul? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barikhul wasilah. Kalau Tukimin Allahumma sholli ala Tukimin. Penting ngaji, kuatkan banyak banyak sholat, datang ke pengajian, sempetin waktu, jangan selalu sibuk. Jual pengajian lepas susuhan itu sudah sebut ngaji, coba jual lepas susuhan. Kita harus kejemuran, itu sudah baju dipakai bapak anak, bapak dia buka balik nanti susu. Baju yang masih dipakai suaminya suruh dibuka, mau dicuci, sakit embung ngaji. Padahal orang yang ngaji berada di jalan Allah, berada di taman surga. Dan kata Nabi, man salaka tariqan ya'tamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin. Orang yang meniti jalan, rajin menuju jalan untuk menuntut ilmunya Allah, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Amin. Ya Rabbal Allahumma barik menguatkan iman diantaranya dengan rajin datang ke majlis nuntut ilmu. Orang yang datang ke majlis salim nuntut ilmu, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amin. Orang yang datang ke majlis salim nuntut ilmu, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro. Salat sunnah tarawih yang cuma 23 rakaat saja masih melihat jadwal imam heula. Yang penting imam lah sahaya. Ustaz iwa lila. Izuk-izuk itu penting tuh tarawih. Cuma tadi dia udah di makan dor. Itu cuma keburu sinetron. Jam 8 geus anggeus, geus rapi, keburu ikatan cinta. Untuk ilmu pahalanya lebih baik daripada sunnah 1000. Datang ke majelis taklim, ke guru-guru kita, para ustaz-ustazah, bawa buku, dengarkan nasihat guru-guru kita, dengarkannya dengan iman, jangan dengan nafsu. Kalau dengan iman menjadi obat, betul. Kalau dengan nafsu yang ada baper, marah-marah ke ustaz. Ibu, kau sok ngakibah ngomongkan batur. Goblok ustaz ngomongkan aing dah. Ibu, kau sok ngomongkan mitohan, ngomongkan aing deui wae. Mundur seetik pakai sendal kali. Dengerinnya dengan kalau dengan iman, ya Allah, ustazah tutup ustazah, pas diladonan, pas diingatkan, walau gibah deui, ini gibah itu dosa gede, dosa ya Allah, atuh nuhun ustaz. Jangan
Aja ayo ngaos Ustaz anu kamari coba cabut dong Ustaz eta. Emang kunaon Ustaz eta mah cenah ngomong ke wae. Padahal Ustaz teu hari-hari bolong udah kegorokan di mushola. Ibu-ibu sakalian poe ieu pangajian ieu gerah-gerah datangan sabagieu kewajiban dibalas ku ibu-ibu mendendam di imah eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang kursian mamatahan tingkatkan banyak di datang ke majelis belajar ilmu fikih, tajwid, sholawat, rawi, belajar semua. Insya Allah. Hadiri semua majelis silahkan. Tinggal diatur waktunya. Ngaji, buru-buru masak nyuci pagi, gampang. Izin suami, izin, jangan mentang-mentang ngaji, berangkat, salapi kamar pemajikan ayo. Pengejo, ternyusuh. Salapi lah hudang, buka kebe, gini nanti musuh gelontongan. Lain tandahar, iya naon bacaan duit goceng kamu, dahar beli goreng bala-bala, ya. Halo. Ayo gitu di dia. Mana celana? Tuh ayah si ibu bang sudon wah. Tuh ayah di Cibadak mana? Tuh ayah ngaku. Hikmah Isra Mi'raj, tingkatkan takwa. Haram, Aqsa, Mi'raj, naik ke langit 1, 2 sampai 7, nembus ke Sidratil Muntaha, ke Arasy. Bahkan Jibril yang nemenin Nabi Muhammad enggak sanggup ikut nembus ke Arasy. Ayo Jibril ikut bersamaku, kata Nabi. Enggak Muhammad, ya Habibullah, ya Rasulullah, kalau aku nembus ke Arasy tubuhku akan hancur, kata Jibril. Luar biasa, maha kuasa. Tadi di Masjidil Aqsa Nabi ketemu para nabi-nabi terdahulu ya, para sesepuhnya, seniornya terdahulu. Ini apa pelajaran kita? Pembelajaran buat kita boleh melihat masa lalu biar kita siap-siap menghadapi masa kini dan masa yang akan. Masa lalu mungkin kita banyak dosa, biar jangan diulangi. Iya. Dulu masih ngablak, kemana wae kita pakai jilbab, ngablak kene. Tengari-ngari bolong ke warung, pakai legging. Baju hareudang bisa hareudang. Ya Allah, buat tanah legging, baju daster leueuh leungeuna. Bulu kelek mah digondrong kos kemoceng. Tukang ojek buju, bulu kelek mah digondrong kumaha jerona. Iya amit-amit. Dulu kapungkur ka warung ge make legging. Biasana legging jerawan kumaha dipake di luar. Saya harap nang gamblok. Amit-amit. Dulu suka ngomongin orang, dulu malas ngaji, malas sholat dulu. Sekarang tobat ya Rob, hijrah. Udah tua, reka mana doi? Nih udah maghrib, udah umur, udah mau meninggal ntar. Tobat, banyakin ibadah. Biar kita selamat dunia akhirat, amin. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tak omah aing nyanyi gitu, tak ujungnya lagi break. Bani Adam khata'un wa khairul khata'in
adalah yang segera bertobat kembali, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu. Baca hadis itu Roma Irama mah bikin lagu ya. Pinter dia lah. Habis sholat subuh ada yang olahraga, lari pagi, bikin lagu. Hei lari pagi, tua muda semua lari pagi. Pinter lah mama. Bang Haji Roma Irama seniman yang cerdas, dakwanya islami, makanya awet muda awet anom gagah kene. Dulu dia pernah mau nyalonin jadi presiden, ingat ya? Tapi sempat ditanya, Bang Haji ngapain sih pengen jadi presiden, kan udah jadi raja dangdut, terus kaya, terus bongkar pemajikan obat. Apa kata Bang Haji? Aku ingin merebut Amin dari tangan SBY. Kayaknya dulu kalau Bang Haji Roma Irama jadi presiden, menteri agamanya kayaknya Mansur S tuh. Sebab Mansur S kalau nyanyi dangdut pakai tajwid Pak, pakai guna. Rembulan bersinar lagi. Dan mungkin kalau Pak Haji Roma Irama jadi presiden, senang terus bawaannya ya, nggak bikin ruwet enggak. Ada menteri lapor Pak Presiden. Ada apa? Ada salah satu menteri kita yang meninggal dunia. Oh, kali lebar. Cuman ada yang nggak enak kalau Bang Haji jadi presiden. Apa? Lagu kebangsaannya jadi nggak enak. Harusnya kan lagu kebangsaan Indonesia Raya, merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Begitu Bang Haji jadi presiden dirubah tuh lagu Indonesia Raya, merdeka. Yang penting rame. Jangan balik ke bere amplop. Keceplosan. Boleh Pak Haji. Ya Allah. Ini bukan ngebilangin ya, ngingetin. Kan dulu pernah ada penyekatan tuh Bu ya, Karawang Bekasi ada polisi Bu, saya pulang malam Muludan naik mobil, prit malam Pak, dari mana Pak? Kunci dibuka, dari Muludan Pak, ngisi maulid. Oh, mana surat SIM, STNK ada semua, KTP ada. Dari mana tadi? Ngisi maulid, mana buktinya? No, di belakang bagasi mobil saya lihat ada Pak. Pas ditinggali, ayo bekakak, ayo cau, ayo beas, ayo buah-buahan, ayo bolu. Bener tas maulid cek polisi. Lewat, hati-hati. Alhamdulillah enggak ditilang. Makanya bagaimana supaya saya nggak ditilang ini? Kode. Wah, ngeri. Tong dianggapnya yang mana harinya? Tong dianggapnya harinya. Jadi tong dianggap. Ini masih ada acara nggak setelah ini? Enggak. Lanjut. Tingkatkan. Jelas Bu? Ya udah kalau jelas mudahan ya. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu. Ini modal kita, ini bekal kita, insya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Insya. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Jadi biar tahu ilmu, biar tahu Islam, biar tahu agama, biar tahu kenal Allah, kenal Rasulullah, rajin datang ke majelis ilmu, biar takwa iman kita meningkat. Belajar semua disiplin ilmu nggak apa-apa, fikih, tajwid, sirah nabawiyah, rawi, Quran, belajar. Bahasa Arab juga kalau bisa belajar. Siap? Minimal kita kalau nanti umroh atau haji, minimal bisa bahasa Arab, seotik mah. Jadi nggak diomongin orang Arab. Ada orang Karawang umroh nggak bisa bahasa Arab, gaya beli korma cuma modal nunduk doang. Wan,
usolli. Dianggapna usolli dekat sama beli. Orang Arab bengong usolli. Oh, dia nunjuk korma, mungkin beli korma. Ditanya lagi sama orang Arab, kam kilo? Orang Cibadak bengong, kam kilo naonnya? Oh, aya kilo-kilo nak seberapa kilo sudah. Bener, kam berapa kilo? Kam kilo? Bilang orang Cibadak, salah satu kaki. Ayo tolak-tolakan lah. Orang Arab yang nyetor 3 kilo. Timbangannya waktu itu masih timbangan manual, timbangan yang nggak lempeng, berat sebelah. Orang Cibadak marah, musak bilal Ka'bah. Si lempeng itu ke Ka'bah. Kata orang Arab, Allahu Akbar. Salah jadinya. Ilmu itu sungguh bermanfaat, sampai bahasa Arab aja penting, betul? Ada orang Ciamis pengen jadi TKI di Arab, pengen jadi supir orang Arab, tapi itu belajar bahasa Arab gelap. Itu nyupir majikannya bilang Noel dari belakang, maksudnya mah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, awas hati-hati di depan ada batu, jangan ditabrak. Batu kan bahasa Arabnya hajar, ditowel hajar. Sekurang Ciamis ayo hajar. Punten ibu ngajinya begini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah bilang kemarin, Haji serius, Ustadz diundang, ada yang komplain, mak-mak. Atau kata terpenting Ustadz di mana sih? Meniwo serius pisan, mari serius pisan. Cek ibu-ibu jadi ngomong, aing mah tadi kali-kali acan Ustadz turun di panggung. Tapi baca hadir, aing goreng gigiran siap. Molor bareng. Ayo mama WA aku Pak Haji ke DKM. Pak DKM punten eta korpotik cenah mubalek di mana sih? Mun ditunduh kau pikir sarana pisan. Cek DKM nuhun ibu, abdi oge undang mubalek eta ka Belejong. Undang mubalek ke Belejong. Lanjut. Dalam riwayat kalau dibaca panjang dari 50 waktu menjadi 5 waktu sholat. Takwa kita. Inna sholata tanha. Perintah sholat 5 waktu ini yang menjadikan agar kita terus terkoneksi hubungan komunikasi dengan Allah. Betul? Apa tujuannya? Tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dari zuhur ke asar, kita zuhur di tengah asar, sebelum asar kita melakukan dosa, ingat lagi ke Allah, minta ampun lagi Allah, dengan sholat diampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah lama-lama dengan banyak sholat habis dosa kita. Tuh tujuannya itu, ngapa harus sholat 5 waktu? Dari asar ke maghrib punya dosa di tengah-tengah, maghrib Allah ampuni dosanya, terus ke isya begitu terus sampai dia mati, dipanggil oleh Allah, dosanya udah bersih. Amin. Hikmah sholat 5 waktu diantaranya yang pertama membersihkan dosa. Dan Nabi pernah bersabda, bagaimana menurut kalian jika di antara kalian di rumahnya sampingnya ada sungai, ada kali, dan dia mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali, apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasul. Begitulah orang-orang yang sholat 5 waktu. Halo? Mau cari cekik kalau bayi. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Dan Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali dihisab nanti di yaumal qiyamah dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau kita baca, kalau di kiamat nanti padang mahsyar yaumil mizan, yang ditanya pertama sholat. Kalau dalam kubur yang bertanya iman, makanya man rabbuka, man nabiyuka. Ditanya bagaimana amal ibadah, sedekah dan bacaan Qur'annya, itu dikubur. Kalau nanti di padang mahsyar yaumil qiyamah yang pertama ditanya sholatnya. Fa in salaha
Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka indikasi akan baik pula amal yang lainnya. Amin. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusak pula amal yang lainnya. Na'udzubillah. Sholat yang jadi barometer atau ukuran pertama nanti di yaumul kiamat. Maka sebaik apapun, sekaya apapun, sepintar apapun kita, kalau nggak sholat rugi. Ibarat angka-angka 1 sholat itu. Angka 1 ada amal yang lain masuk 0, jadi berapa bu? Masuk lagi amal yang lain 0 ya 2, jadi berapa bu? Tambah amal yang 0 3, jadi berapa bu? Tambah lagi 0, jadi berapa? Tambah 0, jadi berapa? Bayangkan ada sholat amal yang lainnya jadi ngikut, bagus baik. Tapi sholat nggak ada, dia nggak sholat, punya amal yang lain 0 merapat, jadi berapa bu? Tetap 0. Naklinya main, aklinya main. Jadi main-main ini. Jadi supaya bisa dibaca, betul. Maka jadikan sholat yang baik kaifiahnya. Belajar di mana majelis sa'i, itu yang benar. Sholat yang benar bagaimana? Tumaknina, jaga. Santai, jangan buru-buru. Sholat kita mah kadang nyariin kunci, nyariin kembalian. Allah, dari kunci motor di mana? Allah, di kantong tuh ayah. Allah, di luar pantat tuh ayah. Begitu selesai assalamualaikum, oh di atas meja. Sholatnya bukan mi'raj ke Allah, tapi nyariin. Kebanyakan dosa kita, sholatnya bukan tepat waktu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pendusta agama. Siapa? Subuh nonton sinetron di RT Uci, RCTI Ikatan, si Andin apa sih yang ngeselin si El. Orang nambah lagi Dewi Rindu, setengah 10 Dewa sama si Nana. Apa lain mah nonton. Oh bu, saya juga gak TV emang ibu doa. Zuhur kerepotan woyos nandur, asar di perjalanan macet, maghrib neangan hayang, pitik can balik. Pitik can balik di teangan, parawan can balik itu di teangan. Isya itulah ia si pendusta agama, datang waktu sholat dia berpura-pura tanggung iklan, dia lalai-lela untuk mengerjakannya, berjuta alasan, sombong bermacam-macam, sombong tak terkira. Kita ngaranna qosidah. Sebelum qosidah dulu ada namanya apa? Ketimpring. Gitu ketimpring mah. Laguna teh jauh tia dana-dana. Jadana, ya dana-dana, si dana, ayo. Kalau nggak ya dana, hamawi ya mis dulu. Kemari ada rebana, nambah lagi tuh ada namanya cerawis. Aing mama kalau teuing ece oraan. Awu opak. Emping ngecucur. Awu opak. Cerawis. Gak apa-apa seni ya Bu ya. Jaga sholat, belajar kaifiahnya, belajar baca Qur'annya, tajwidnya, tahsinul Qur'an. Apa yang disebut dengan al-jawf, al-lisan? Bagaimana menyebut shad, bod, bo, ghaib, ghin, gha, ghairil, jangan gurawil. Maknya Fatihah gurawil. Untung
masih pada muda itu udah tua kan ya Allah gigi udah pada nggak ada Lita lele lidah kadang nggak dilipet nyebut Allah ke yoyo disuruh baca sirotol sitolol mak sirotol sitolol mak sirotol ladina sitolol nadina mak mentol nadina ya Allah ngajaran emak ini sebulan Fatihah pindah kayak ke pondok aing mah maca innahu kana tawwaba innahu kawatabaga ihdinas siratal mustaqim kop ujung lidah ada di bawah tenggorokan tuh namanya huruf kop huruf halqi ihdinas siratal mustaqim bukan kap mak sanes kap di tengah tenggorokan ujung lidah pangkal lidah ceklokeun simak ihdinas siratal ceklok mustaqim tipu badan ini ajar kaifiahnya salat habis salat jangan buru-buru tapi baca Allahumma antas salam wa minkas salam Subhanallah, subhanallah. Hadirkan hati habis sholat. Makanya kalau wanita, ibu-ibu bagus sholat di rumah, bikin tempat sholat di belakang, sepi, nggak keganggu sama tamu, sama anak, suami lewat-lewat, sama TV apalagi. Jadi khusyuk, bagus sendirian, pahalanya sama sama laki-laki yang sholat berjamaah. Tuh kelebihan seorang wanita. Jangan sholat depan TV, remote diumpetin. Mesti diganti ku anaknya. Tak salah Allah melantas jalan. Baca subhanallah gimana cepet. Banalo. Anak lewat kemana sih ya? Banalo. Hadirkan hati agar sholat kita berbekas. Insya Allah. Ibu-ibu sholat di rumah, pelajari sholat yang baik. Bapak-bapak berjamaah. Tadi ngobrol sama Pak Haji, gimana Pak Haji ini musolah nyaman begini adem ya Allah, saya yakin betah banyak yang gendong nih. Gimana jamaah sholatnya Pak Haji kalau berjamaah? Jangan ditanya. Kemudian nanya. Oh jadi pinu jamaah lah pinu, kurungit. Itulah. Pasti pinu komo mun subuh. Jamaah namanya keluar kabeh teh masuk. Insya Allah kalau saya punya musola begini, insya Allah saya pengen punya musola kayak gini nih, amin. Allah indah adem, hijau, ya Allah, gentengnya keramik, mual bocor ya tamah. Ya Allah, indah bener, nyaman, zikir, sholat, 5 waktu, ya Allah. Kalau punya musola, ada pengurusnya, bikin, ada imam rawatib. Apa imam rawatib? Imam yang mimpin sholat 5 waktu, yang fasih, yang banyak hafalannya, yang ngerti Quran Sunnah, yang rajin ngaji. Jangan musola nggak punya imam, tas komat 2an, jorok-jorok. Kemana Ustaz kedatang, teh kali, ayo cara manis, gue. Yang rada paseh malah ngejorokin yang kurang paseh. Karena yang rada paseh nggak pede jadi imam, yang kurang paseh pede kojorokan. Antara muroja antara ngaji pas baca ayat lupa. Inna anzalnahu fi lailatul cek makmum lailatin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya rada pasir. Sholat nggak pakai ilmu kayak gitu tuh. Wa ma adraka ma lailatul tul. Wa ma adraka ma lailatul tul.
balik imam tadi aing lailatul cek selelatin ayo aing lailatul cek selelatin lu bener lu mana saya salah gara-gara kurang terawih baca kuliah para baca Quran wala ana wala antum wala ana wala antum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum makmum di dokter mam lakum imam woho lakum dinukum wala dhalin amin bubar jamaah. Pentingnya baca Quran tiap hari murojaah biar hafal betul. Kuliah lupa geus rakaat kedua menu pondok we. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Putus asa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modal kabeh. Makanya rajin-rajin baca Quran biar hafal. Betul? Dua jam deui. Mang kaning candahar. Imam kudu ngerti fikih salat betul. Ada kasus imam suaranya enak mirip Muammar ZA tapi ilmu fikihnya kurang. Begitu sujud imam buang angin. Ya kumaha ini? Sebelah ada tempat sekretariat kamar rondang. Gara-gara sholat kurang Laporan imam kemana? Dirampar-rempet gini ke ayah. Udah, woi imam ngomong. Kalau batal pas sujud jangan langsung pergi kasih kode atau dia takbir, ajak makmumnya biar duduk di antara dua. Kalau udah duduk dia batal baru diri, mantap loyong. Yang di belakang imam ilmunya harus sama dengan imam biar bisa gantiin imam. Makanya di belakang imam tahun muda, yang tua yang bisa gantiin imam. Langsung dia sujud lagi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju pelan-pelan dua langkah gantiin. Jangan loyong wah. Imam batal nggak kudu pakai ngomong sama makmum. Tas maca Fatihah batal, aing batal gantiannya. Makmumna oneng sih. Lu sebelah aing salah temen ngomong belum batal. Sebelahnya untung aing teu ngomong. Padahal ketika imam ngomong aja udah batal itu. Penting ilmu sholat, insya Allah. Sholat kita perbaiki bacaannya, kaifiyahnya. Jangan ribut gara-gara yang begini sama yang begini. Begini ada hadisnya, begini ada yang nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah kamu deui ieu. Asyhadu an la ilaha illallah orang kobra ya. Penting belajar itu ya, insya takwa sholat. Sholat anak datang lemot senang. Ya Allah ibu, bagaimana sholat menjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Pelajari kaifiyahnya, tumanina, khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti nggak ngedenger bu, bukan berarti nggak ngeliat, hatinya tetap terkoneksi kepada Allah. Saya juga lagi belajar biar khusyuk, belum berarti khusyuk banget, tapi dibantu. Makanya yang dekat musola, dekat masjid, kalau pas waktu sholat, jangan yang bikin batal orang sholat. Waktu zuhur begitu takbir, seberang musola goreng jengkol, jeung lalap.
asal-asal pasalah anu asal musalat dulunya suka main jaipongan. Begitu lagi sholat mendengar musik sebelah musalah blang 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 tulah tung salat jaipongan begitu kalau masih sore ya bunyinya ya. Kalau masih sore begitu Bu. Dan bagaimana siapa orang yang sholatnya baik? Baik hubungan kepada Allah, hablum minal, juga dibuktikan dengan hablum minan nas. Baik hubungan kepada manusia, insya orang yang sholatnya baik, indikasinya, indikatornya, ciri tandanya sama orang lain baik, nggak buruk sangka, nggak dengki, nggak iri, nggak dendam, nggak ngomongin, nggak baik sangka, nggak pernah ngegibah. Halo Bu, kalau ada orang punya aib jangan diomongin ke orang lain, tutup. Kalau mau kita nasihatin dia, becek kerbeting usaha ya Pak, mau motor elek pada jam 10 tetangga randa soalnya dinasihatin, ngingetin begitu bagus. Punten cek di sini suka layak Pak RT enak yang warga kan dosa di sini jadi fitnah. Ayo orang Sunda menyebut fitnah ya fitnah. Wah api sama korana. Ya diingetin, jangan kita ngeliat nggak dinasihatin malah ngomongin ke orang kon penting sih orang yang membuka aib orang lain maka aibnya akan dibuka oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi orang yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Amin. Tolong saudara bantu. Buah dari sholat tuh begini, nggak ngecap orang tuh jelek, jangan. Tetangga saudara belum demen ibadah, jangan diomongin, jangan sok kita sok paling soleh. Tarang ngaji, aing dong aja, udah terusak. Walaupun kita rajin ibadah, rajin ngaji, baik sangka sama orang. Tetangga yang belum makan nutup aurat nggak apa-apa, deketin, kasih hadiah, banyakin kasih jilbab. Lama-lama dia pakai. Jangan dijauhin orang yang belum demen ngaji, belum demen ibadah, jangan dijauhin. Nanti dia gini gitunya, mau rajin ngaji, sombong. Ya. Baik berbuat baik, tetap baik sang, insya Allah enak hati lapang. Insya Allah. Nggak dengki, nggak ngiri. Tetangga beli apa silahkan, ya. Mau beli apa silakan. Tapi kalau hatinya dengki, tetangga beli termos, dia yang ngegolak. Tetangga beli motor Mio, dia yang pakai koyotil. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dijenguk sama ibu-ibu. Ibu-ibunya bilang, "Ece, nu kamari meser Mio tadi beli Avanza." Pindah ke ruang ICU. Hatinya dengki itu nggak seneng lihat orang lain sukses. Tuh, dengki hati-hati. Halo. Kalau ada tetangga sukses ikut bahagia. Kalau ada tetangga susah ikut berduka. Itu namanya tetangga. Jangan tetangga sukses buang muka. Lama-lama buang aja dia. Betul? Hati-hati. Tetangga susah makan loh. Tapi kalau tetangga yang baik ikut merasakan kebahagiaan tetangganya, ikut merasakan kesusahan tetangga, saling bantu sesuai dengan kemampuan. Ada duitnya duit, ada tenaga yang tenaga, ada pikirannya ide. Doain minimal tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Diatur sama Nabi tuh.
sholatnya bagus sama tetangga baik, nggak suka kope, kepo. Ya geus barang ki ceramah kemana wae ngomong lagi. Geus lapar baru. Setengah 12 ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar makin cepat makin bagus karena perut kita udah pada lapar. Bu, saya kasih contoh kemarin di sana. Tetangganya sebelah lancar rezekinya, sebelah seret, yang seret ngiri sama yang lancar. Yang lancar ganti kulkas dari satu pintu ke dua pintu, yang seret ngikut. Tetangganya lancar ngebelinya cash kontan dia. Hutang ngeridik setahun setengah, capek deh. Tetangga sebelah beli kulkas dua pintu, duitnya banyak, isinya minuman-minuman segar, buah-buahan segar. Iya, kulkas dua pintu terbuka duit, isinya cai kabeh. Cek anak nama, ya kulkas apa sumur? Sekalinya diberi buah-buahan warna hijau, suka teh buah naon, horek teh buah lenca. Gara-gara buang hati, penyakit hati buang. Nggak enak. Kotoran kalau ditahan baik enak nggak? Buang, apalagi kotoran. Buah dari sholat takwa. Insya Allah orang-orang yang beriman bertakwa masuk surga dengan sejahtera. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pengen ngobrol panjang, tapi ba'da zuhur saya ada di Pebayuran, di Babakan, apa itu, sebelah Babakan Banten. Ada acara juga Isra Mi'raj, jadi mungkin saya nggak bisa zuhur di sini. Maka mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu ya. Bu, Isra Mi'raj mudah-mudahan bermanfaat, bisa buat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doain saya biar sehat, panjang umur, nambah ilmu, nambah tawadu. Rumah nggak ada lagi, belajar aja, cuman diundang kemana-mana. Doain biar sehat. Insya Allah minggu depan berangkat ke Bangkalan Madura. Dari Madura besoknya ke Demak, dari Demak langsung besoknya ke Kubang Mas, dari Kubang Mas saya ke Atin, dari Atin baru ke Istiqlal. Eta oge mun aya nu ngondang. Oh, mulai-mulai mau jedog di. Eta ibu suwe. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pulang dulu, doa dulu sama guru kita. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.